Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irma Lasari Ningsih dengan NIM 11920. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai spektroskopi T13NMR. Nah, ini salah satu dari contoh gambar spektrum dari T13NMR. Untuk subbab dari yang akan dijelaskan sekarang, jadi antaranya ada definisi, prinsip, pergeseran kimia, spin coupling, dan DEPT, serta contoh bahan. Pertama, kita masuk ke definisi dari C13NMR. Nah, C13NMR ini untuk menentukan jenis atom, struktur molekul, jumlah maupun lingkungan atom hidrogen maupun karbon. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kita semua mengenai spektroskopi dari penentuan jumlah dari hidrogen. Sedangkan sekarang akan dijelaskan mengenai CNMR untuk penentuan dari jumlah karbon. Adapun dari spektroskopi CNMR ini sama prinsipnya dengan spektroskopi sebelumnya, baik itu spektroskopi dari NMRH ataupun dari spektroskopi dari IR, bahwa terjadi penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam suatu molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Jadi pada prinsipnya bahwa dalam inti ini dipengaruhi oleh suatu medan magnet. Adapun syarat dari medan magnet itu sendiri, yaitu medan magnet harus kuat, medan magnet harus cukup homogen terhadap semua sampel yang dianalisis, serta medan magnet harus stabil. Selain dari medan magnet, NMR ini juga dipengaruhi oleh suatu spin, di mana spin ini terdapat pada medan magnet. Jika medan magnet ini digunakan, maka setiap inti akan berputar menghasilkan medan magnet dengan arah medan magnet yang searah ataupun berlawanan. Nah, ini merupakan bentuk luar dari alat NMR. Adapun untuk rangkaian dari CNMR ini seperti ini. Nah, spektroskopi C13NMR. Nah, pada NMR ini tidak hanya terbatas dari inti hidrogen ya, tetapi terdapat juga pada karbonnya. Jadi setiap inti yang memiliki jumlah proton dan neutron yang ganjil bisa diukur menggunakan spektroskopi dari NMR. Nah, inti yang bisa dipakai salah satunya adalah karbon. Nah, karbon ini memiliki nomor proton yang genap, maka digunakannya yaitu suatu isotop, yaitu karbon 13. Nah, pada spektrum HNMR sebelumnya hanya dilihat dari suatu hidrogen yang ada pada karbon tetangganya. Tetapi pada spektrum CNMR ini dilihat dari karbon sinyal yang dilihat pada karbon sinyal tersebut langsung. Kemudian pergeseran kimia dari karbon ini atau chemical shift-nya. Nah, terdapat pada gambar ini merupakan rentang dari CNMR chemical shift values ini, yaitu antara 0 sampai 220. Nah, untuk kemarin dari HNMR kita ingat kembali dan rentangnya yaitu 0 sampai 12 ppm. Nah, nilai pergeseran kimia ini tergantung dari gugus elektronegatifan dan kondisi lingkungannya kimia yang steril. Di mana contohnya salah satunya pada karbon dari primer maupun sekunder ini terdapat dari rentang 0 sampai 25 ataupun dari yang berhalogen antaranya yaitu dari 20 sampai ke 80 sampai sini. Dan adapun dari nitril ini 30 sampai ke rentang 65. Nah, kemudian berdasarkan karena dari gugus ini dipengaruhi oleh gugus elektronegatifannya, maka jika suatu gugus ini dipengaruhi oleh suatu oksigen, maka mengalami deshielding sehingga mengalami downfield
nilai PVN-nya pun akan mengalami tinggi, seperti pada gambar di rentang ini, sekitar 155 sampai 220 pm. Kemudian untuk dari berbentuk benzen, ini dapat dilakukan suatu perhitungan. Nah, ini salah satunya yaitu contoh dari penentuan dari amida, karboksil, ester, kemudian karbonil, keton, dan aldehid. Kita lihat halaman sebelumnya bahwa yang telah disebutkan tadi berada pada posisi sekitar 120 sampai 220 mengalami efek desliding sehingga pada daerah daun violet yang memiliki ppm yang tinggi. Nah, pada aldehid keton ini memiliki pergeseran yang lebih besar daripada karbonil, ester, karboksil, dan amida. Kemudian ini pergeseran kimia kasib untuk senyawa yang aromatik. Nah, pada senyawa aromatik ini rentangnya memiliki dari 120 sampai 140, di mana pergeserannya ini dipengaruhi oleh substitusi yang ada. Jadi pengaruh dari benzen ini yang tersubstitusi bisa diramakan dengan cara menghitung pengaruh substitusi terhadap pergeseran kimia karbon ipso, di mana karbon ipso ini karbon tempat melekatnya substitusi orto, meta, dan para. Nah, ini salah satu contoh penentuan perhitungan dari pergeseran kimia berdasarkan senyawa aromatik pada senyawa asam salisilat. Nah, dalam NMR ini kita kenal dengan integrasi. Jadi, banyaknya hidrogen yang melekat pada atom karbon akan mempengaruhi intensitas resonansi dari C13, sehingga integrasi spektrum C13 ini akan menghasilkan suatu banyak kesalahan. Akibatnya, integrasi pada karbon tidak bisa dilakukan. Nah, selain dari karena medan magnet ini yang dipengaruhi pada spin-spin coupling. Nah, kita kenal dengan coupling yang sangat umum, yaitu coupling C yang mengikat H. Dengan demikian, aturan N+1 ini bisa diterapkan berupa resonansi dari C13. Di antaranya ada doublet untuk fragmen C13, CH13, kemudian triplet untuk fragmen 13 CH2, dan kuartenet untuk fragmen 13 CH3. Adapun untuk bentuk spektrumnya seperti ini. Nah, jadi pada penjelasan sebelumnya bahwa ketika untuk penentuan NMRH ini yang ditentukannya yaitu nilai N-nya dari proton tetangga. Ininya N dari tetangga, misalnya dari sebelah sininya. Sedangkan untuk dari chain NMR ini dari proton karbon ini memiliki proton dari C tersebut, CH-nya tersebut, C-nya tersebut. Jadi untuk penentuannya N+1 memiliki 3 proton, 3 tambah 1, 4, maka memiliki 4 peak. Seperti ini gambar. Ini untuk singlet, doublet, tersier, dan ini untuk triplet, dan ini kuartenet. Coupling ini memiliki lawanan yaitu decoupling. Nah, kita nanti di slide yang akan muncul lagi bahwa banyak spektrum ini memiliki bentuknya yaitu berupa decoupling. Nah, pada decoupling ini memiliki bentuknya yaitu berupa singlet. Nah, sedangkan coupling ini bentuknya seperti pada peak-peak dari NMRH ataupun peak dari spektroskopi IR seperti itu. Jadi dimunculkan berupa jumlah peaknya. Sedangkan untuk decoupling dari CNMR ini yang sering muncul berbentuk singlet. Digunakan dalam spektrum penemuan CNMR
karena interaksi antara proton dan karbon ini dapat dihilangkan, sehingga sinyal karbon akan muncul sebagai singlet dan mudah dikenali. Kemudian ada spektroskopi di EPT, di mana merupakan salah satu teknik dari CNMR itu sendiri. Nah, untuk spektroskopi di EPT ini untuk menentukan yaitu suatu metode untuk meningkatkan intensitas sinyal karbon untuk membedakan CH, CH2, CH3, dan C. Nah, yang berbeda dari EPT ini yaitu bahwa terdapat bentuk spektrumnya seperti ini. Jadi ada spektrum decoupling secara normal, kemudian ada DEVT 90 dan DEVT 130, di mana untuk mengindikasikan perbedaan berdasarkan lama waktu iridasi. Nah, ini salah satu contoh spektroskopi bahan alam. Nah, kita lihat dari spektrumnya ya, bahwa pada spektrum ini kita lihat bentuk dari peak-nya itu berupa singlet, sehingga lebih dapat dilihat dari jumlah C-nya. Nah, pada contoh ini merupakan contoh dari senyawa Gracilina, yaitu merupakan salah satu buah manggis yang salah satu metabolit sekundernya berupa santon. Nah, dalam santon ini terdapat 24 jenis karbon dan terdapat 2 karbon pengotornya. Nah, pada kisaran sebelah sini dari 120 sampai 150-an berapa senyawa aromatis yaitu dan alkena. Kemudian untuk pada C awal ini terdapat dari karbon tersier maupun sekunder. Ini juga salah satu dari jurnal dosen kita yang berupa unacetylated triterpene, glycoside, dan lignan from Eucalyptus myrtifolius dan their antibacterial activities. Ya, salah satunya metabolit sekunder dari triterpen. Nah, kita ingat kembali ya bentuk dari salah satu senyawa metabolit sekunder triterpen. Nah, dari triterpen ini didapatkan 34 jenis karbon dengan memiliki pergeseran antara 0 sampai 220 berdasarkan bentuk dari gugus fungsionalnya itu masing-masing. Sampai 184 tuh paling besar. Sekitar 105, 100. Kemudian ini ada salah satu contoh dari isolasi dan identifikasi metabolit sekunder dari ekstrak etilit asetat batang nangka dan aktivitasnya sebagai antibakteri. Sama ini juga rentang dari VVM-nya dari 0 sampai 220. Nah, terdapat banyak peak ini antara 20 sampai 40 berupa karbon tersier maupun sekunder. Kemudian terdapat pada posisi 90 sampai 135. Nah, di sini terdapat berupa senyawa aromatik. Berarti senyawa aromatik ataupun benzen, dan sekitar 160 merupakan salah satunya merupakan suatu karbonil senyawa karbonil karena dipengaruhi oleh oksigen, sehingga keelektronegatifannya juga mempengaruhi pada pada VVM dari senyawa tersebut yang karena pengaruh desaldi, sehingga terdapat pada rentang Dunfield. Nah, ini contoh terakhir yaitu phenolic comfort from the stem bark of manggis hutan dan their antioxidant activities. Nah, ini juga sama, terlihat bahwa pada spektrumnya ini berbentuk singlet. Nah, ini contoh dari senyawa flavonoid, evicatin, katekin. Nah, terdapat
10 jenis karbon. Nah, pada ppm-nya juga dari 0 sampai 220 ppm. Nah, alhamdulillah mungkin cukup sampai di sini penjelasan mengenai spektroskopi C13NMR. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat, menyaksikan dan memperhatikan dari presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.